Oras, salam Reformanda Masiha Holongan. Mana bisa bima na tubuh di tanon matoras doe mesai tolema gotilon do masa tongon masa nuai mula do na jumor budon Roma musik tau nona hajiti manangan magita sudini jor putih kapal sukoni tahan mati bunuh Tuhan Yesus jor putih kapal sukoni tahan mati bunuh Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali kita bertemu dengan renungan pagi Reformanda hari Senin 6 Oktober 2025. Tapi sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik mempertemukan kami dalam media renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti pesan yang Kau berikan lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak dan Ibu sekalian, renungan hari ini adalah dengan topik para pelayan Allah yang akan diambil dari Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14 berbunyi, bukankah mereka, maksudnya malaikat-malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang malaikat, para malaikat. Malaikat kalau dalam bahasa Batak dikenal dengan suruh-suruan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan angel. Makanya anak muda sekarang sering mengatakan, "You are my angel." Atau kita juga sering mengatakan kepada anak kita, "Oh, buruku, kau adalah malaikatku." Kenapa kita berbicara tentang malaikat, tentang sesuatu yang menggembirakan? Karena malaikat adalah berfungsi seperti yang kita lihat dalam Konvensi HKBP pasal 17 disebutkan bahwa kami mengetahui dan menyaksikan bahwa malaikat adalah ciptaan Allah untuk tunduk kepada Allah dan merupakan roh pelayan yang membantu kita sebagai pewaris keselamatan. Jadi kembali kepada kata malaikat tadi Bapak dan Ibu, kita juga dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai malaikat. Apalagi kita sebagai orang tua. Orang tua adalah malaikat buat anak-anaknya. Kenapa disebut demikian? Karena orang tua akan membantu keperluan semua anaknya. Kata membantu, karena orang tua akan diutus untuk anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya yang merupakan titipan Tuhan, yang juga melayani anak-anaknya dalam setiap keadaan suka dan duka. Jadi orang tua adalah malaikat buat anak-anaknya. Tapi jangan salah,
Anak-anak juga bisa berfungsi sebagai malaikat buat orang tua. Kenapa demikian? Allah mengatakan bahwa malaikat adalah untuk membantu pewaris yang diselamatkan. Kita semua pewaris yang diselamatkan, orang tua pewaris yang diselamatkan, anak pewaris yang diselamatkan. Jadi anak-anak juga bisa berfungsi untuk membantu orang tua sebagai malaikat. Dalam hal ini adalah anak adalah sumber cahaya, sumber kegembiraan bagi orang tua. Bila anak merupakan sumber kebahagiaan orang tua, itu artinya sudah menolong orang tua untuk menjalankan kehidupan sehari-hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Alkitab disebut bahwa malaikat adalah diutus Allah untuk menolong para pewaris keselamatan. Siapa pewaris keselamatan? Pewaris keselamatan adalah saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau disebut dengan pewaris keselamatan, artinya kita adalah satu wadah dengan yang memberi keselamatan, yaitu Allah. Jadi kalau kita pewaris keselamatan, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya di dalam kerajaan Allah. Tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan malaikat untuk menjadi utusan menolong pewaris keselamatan. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, pada kedudukan di kerajaan Allah, kita sebagai pewaris keselamatan, kedudukannya adalah jauh di atas para malaikat yang diciptakan Allah. Tapi bila kedudukan kita di atas para malaikat, itu artinya bahwa kita harus mampu melakukan tugas-tugas yang ditugaskan Allah kepada malaikat. Sebagai penolong, sebagai pembantu untuk yang membutuhkan, dan sebagai sumber kekuatan. Bahkan ada satu hal lagi, bahwa kita, khususnya orang tua, di dalam bahasa Batak yang sering disebutkan bahwa orang tua itu adalah Allah yang kelihatan, di Batak Natarida. Jadi kalau kita adalah Allah yang kelihatan, lebih tinggi kedudukan dari malaikat, itu artinya kita sudah mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan malaikat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menjadi malaikat buat sekitar kita semua. Malaikat buat saudara kita, malaikat buat orang tua kita, malaikat buat di antara persekutuan kita, malaikat di antara teman-teman satu gereja, satu kor, malaikat buat anak-anak kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Bila malaikat diciptakan Allah untuk diutus ke bumi ini untuk menolong, tapi ada satu sosok yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah segalanya di antara para penolong yang terkuat. Bahkan kita pun yang seharusnya sudah mati di kayu salib, Yesus datang mengorbankan dirinya supaya kita bisa tertolong. Bapak dan Ibu sekalian, jadilah malaikat di dalam kehidupan sehari-hari, malaikat yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar sedikit firman-Mu Tuhan tentang malaikat penolong. Kiranya jadikanlah kami juga bekerja di bumi ini menjadi malaikat-malaikat penolong buat sesama kami Tuhan. Tapi semuanya itu akan terlaksana hanya karena berkat dan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Holongan.